Anda mungkin pernah lihat nama ini kan? Yanmar. Mungkin nempel di traktor kecil yang lewat di jalan atau di samping perahu nelayan. Tapi di balik nama yang kelihatannya sederhana itu, ada sebuah perusahaan yang diam-diam jadi mesin penggerak dunia kita. Dari sawah sampai gedung pencakar langit, ini adalah kisah tentang bagaimana satu obsesi bisa mengubah segalanya. Coba deh kita pikirin sebentar. Apa sih yang sebenarnya bikin dunia di sekitar kita ini jalan? Di balik semua kemudahan modern yang kita nikmati, ada mesin-mesin yang nggak kelihatan yang kerja tanpa henti. Hari ini, kita bakal lihat lebih dekat salah satu kekuatan tersembunyi itu. Kisah ini tuh nggak dimulai di ruang rapat yang mewah atau laboratorium canggih, tapi justru di tengah sawah berlumpur di pedesaan Jepang. Di sanalah seorang pemuda bernama Magoki Chiyamoka ngelihat sendiri betapa beratnya perjuangan para petani setiap hari. Yamoka ini tumbuh besar di lingkungan pertanian, jadi dia udah terbiasa lihat kerja keras. Tapi dia juga punya ketertarikan luar biasa sama mesin. Jadi di tahun 1912, pas Jepang lagi gencar-gencarnya industrialisasi, dia mendirikan Yamoka Engine Works. Awalnya sih perusahaannya cuma bikin mesin gas sederhana, tapi di kepala Yamoka ada sebuah ide yang jauh lebih besar. Sebuah ide yang waktu itu dianggap mustahil. Nah, disinilah obsesinya mulai kelihatan. Yamoka nggak puas cuma bikin mesin yang lebih baik. Dia mau menciptakan sesuatu yang kata para ahli saat itu nggak mungkin. Dia tahu mesin diesel itu jauh lebih efisien daripada bensin. Masalahnya, mesin diesel itu, ya ampun, ukurannya raksasa. Monster lah pokoknya. Cuma cocok buat pabrik-pabrik besar. Visinya dia, mengecilkan monster itu jadi sesuatu yang bisa dipakai oleh orang biasa. Tapi, kenapa sih bikin mesin diesel kecil itu dianggap mustahil? Buat ngerti ini, kita perlu sedikit masuk ke ilmu di balik mesin. Ini bukan sekedar soal ukuran loh, ini adalah pertarungan melawan hukum fisika dan batasan teknologi pada zaman itu. Oke, jadi gini bedanya. Mesin bensin kan nyalain bensinnya pakai busi. Simple. Tapi mesin diesel, wah, ini beda cerita. Dia memampatkan udara dengan sangat-sangat kuat sampai jadi super panas. Baru deh solarnya disemprotin dan langsung meledak. Tekanannya itu bisa 2 kali lipat dari mesin bensin. Bayangin aja coba, nahan ledakan segede itu di dalam kotak logam kecil berulang kali tanpa membuatnya hancur atau jadi super mahal. Itulah tantangan yang dihadapi Yamaha. Setelah bertahun-tahun gagal, coba lagi, gagal lagi, dan nyaris bangkrut, akhirnya di tahun 1930 Yamaha dan timnya berhasil. Mereka menciptakan mesin diesel kecil pertama di dunia yang praktis dan bisa dijual. Kekuatannya cuma 5 tenaga kuda. Kedengerannya kecil banget kan? Tapi angka ini tuh kayak gempa bumi di dunia permesinan. Sebuah pencapaian monumental. Di tahun 1931, ia secara resmi mengganti nama perusahaannya jadi Yanmar. Ini gabungan dari namanya, Yamaoka, dengan Onyanma, nama sejenis capung di Jepang. Nah, di Jepang, capung itu simbol keberuntungan buat para petani. Jadi nama ini benar-benar pas, mencerminkan akarnya Yamaoka di dunia pertanian dan visinya buat masa depan. Mesin diesel kecil inilah yang jadi batu pertama buat sebuah kerajaan industri. Dampaknya terasa di 2 dunia yang sangat berbeda. Pertama, dia merevolusi ladang pertanian, dan yang kedua, dia merombak total cara kita membangun kota-kota kita. Ini nih jeniusnya strategi mereka. Di tahun 1961, daripada coba-coba ngelawan raksasa Amerika bikin traktor gede, Yanmar justru melakukan sebaliknya. Mereka menciptakan traktor diesel yang kecil, lincah, dan pas banget buat sawah-sawah sempit di Jepang. Mereka nggak coba menang di permainan yang udah ada, mereka malah bikin permainan baru. Keahlian bikin mesin yang kecil tapi kuat ini ternyata ngebuka jalan buat terobosan berikutnya. Pada tahun 1971, Yanmar sekali lagi mengguncang dunia industri dengan memperkenalkan ekskavator mini pertama di dunia. Lagi-lagi, mereka melihat sebuah kebutuhan yang gak dilihat orang lain. Dampaknya, wah, luar biasa. Ekskavator mini ini bisa nyelip masuk ke ganggang sempit dan lokasi konstruksi yang gak mungkin dijangkau alat berat biasa. Pekerjaan yang tadinya butuh satu tim pakai cangkul berhari-hari, kayak gali parit atau fondasi rumah, sekarang kelar cuma dalam hitungan jam. Ini benar-benar merevolusi konstruksi perkotaan, bikin semuanya jadi lebih cepat dan jauh lebih efisien. Dari kesuksesan besar di Jepang, Yanmar mulai ngelirik panggung dunia. Kisah yang tadinya cuma di Osaka, sekarang menyebar ke seluruh penjuru planet, mengubah Yanmar menjadi kekuatan global yang punya banyak wajah. Kalau kita lihat Yanmar sekarang, wah udah jauh lebih dari sekedar traktor. Tentu, pertanian sama konstruksi masih jadi tulang punggungnya. Tapi, lihat deh seberapa jauh mereka berkembang.
Mereka jadi pemain utama di industri kelautan, menggerakkan kapal-kapal di seluruh dunia, dan bahkan masuk ke sektor energi, menciptakan sistem canggih yang bisa menghasilkan listrik dan panas sekaligus. Pertumbuhan global mereka ini bukan kebetulan loh, tapi didorong oleh strategi yang cerdas dan ya agresif. Mereka nggak cuma ngekspor produk, tapi membangun basis operasi di Eropa. Di Amerika, mereka ngulangin suksesnya di Jepang dengan mendominasi pasar traktor subkompak. Langkah-langkah strategis kayak mengakuisisi bisnis alat berat Terex di tahun 2015 semakin memperkuat posisi mereka sebagai pemain global yang harus diperhitungkan. Oke, ini membawa kita ke hari ini. Bagaimana semangat inovatif sang pendiri bisa tetap relevan untuk menjawab tantangan-tantangan modern seperti perubahan iklim dan efisiensi energi? Tantangan terbesar sekarang ya jelas soal lingkungan dan keberlanjutan. Dan Myanmar gak tinggal diam. Mereka gak cuma berinvestasi bikin mesin diesel jadi lebih bersih, tapi juga lompat ke masa depan. Kita ngomongin traktor hibrida, bahkan sistem penggerak kapal yang full listrik. Ini bukti kalau DNA perusahaan, yaitu obsesi pada efisiensi yang dimulai oleh Yamoka, masih sangat hidup dan jadi pendorong mereka menuju solusi energi masa depan. Jadi, kita kembali lagi ke awal. Sebuah visi sederhana untuk meringankan beban para petani, ternyata bisa berkembang jadi perusahaan global yang membentuk cara kita bertani, membangun, bahkan berlayar. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana obsesi untuk membuat kerja keras jadi lebih mudah ini akan mendorong inovasi mereka di abad berikutnya.